Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang terletak di antara wilayah yang kini dikenal sebagai Jakarta dan Bogor, hiduplah seorang raja bijaksana yang memiliki 3 orang putra, Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerinda. Tiganya tumbuh sebagai pemuda gagah dan cerdas, dan ketika tiba saatnya sang raja memilih pewaris tahtanya, ia tak bisa serta-merta menunjuk salah satu dari mereka sebagai bagian dari tradisi kerajaan yang telah diwariskan turun-temurun. Ketiga pangeran harus melewati ujian untuk membuktikan siapa yang paling layak menjadi raja. Maka, pada suatu pagi, sang raja memanggil ketiga putranya dan mengutus mereka untuk berkelana keluar dari istana. Ujian sejati, katanya, bukan sekadar kecakapan dalam memimpin, tetapi juga keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Ketiga pangeran pun memulai perjalanan mereka. Hari berganti hari, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sungai jernih yang mengalir dengan tenang. Rasa lelah yang mendera membuat mereka tak tahan untuk beristirahat sejenak dan mandi di sungai tersebut. Setelah puas bermain air, Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda segera mengenakan pakaian bersih yang mereka bawa. Namun, Pangeran Jaya tetap memakai pakaian lusuhnya. Kedua adiknya heran dan menyarankan agar ia mengganti pakaiannya, agar lebih pantas sebagai seorang pangeran. Tetapi Pangeran Jaya hanya tersenyum. Aku membawa pakaian yang terbatas. Selama masih bisa dipakai, tidak ada alasan untuk menggantinya. Kedua adiknya hanya bisa menggelengkan kepala. Lalu mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah pancuran di tengah hutan. Airnya begitu jernih, seolah mengundang siapa saja untuk meminumnya. Tanpa pikir panjang, Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda langsung meneguk air pancuran tersebut. Namun, dalam sekejap mata, keduanya jatuh ke tanah dan tak bergerak lagi. Pangeran Jaya terkejut. Ia berlari menghampiri kedua adiknya, mengguncang tubuh mereka, namun tak ada tanda-tanda kehidupan. Kesedihan menyelimuti hatinya. Ia merasa tak sanggup melanjutkan perjalanan seorang diri. Maka, dengan tekad yang bulat, ia berniat meminum air pancuran itu, agar dapat menyusul kedua adiknya ke alam baka. Namun, sebelum bibirnya menyentuh air, terdengar suara serak, namun berwibawa. Di balik pepohonan, muncul seorang kakek tua dengan jubah putih panjang. "Wahai Pangeran Jaya," katanya, "apakah engkau benar-benar ingin menggantikan kematian kedua adikmu?" Pangeran Jaya menatap sang kakek dengan mata penuh tekad. "Jika itu satu-satunya cara untuk menebus mereka, maka aku rela." Tanpa ragu, ia meneguk air pancuran tersebut. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda terbangun, seolah baru saja bangkit dari tidur panjang. Pangeran Jaya, yang mengira dirinya akan mati, justru tetap hidup dan segar bugar. Sang kakek tersenyum. Ini adalah ujian sejati. Hanya pemimpin sejati yang berani mengorbankan dirinya demi rakyatnya. Namun, keberanian sejati tak selalu berakhir dalam kehilangan. Justru itulah yang membuatmu layak menjadi pemimpin. Kemudian, sang kakek mengeluarkan sebuah tongkat kayu dan meletakkannya di hadapan mereka. "Angkatlah tongkat ini. Siapa yang bisa mengangkatnya, dialah yang layak menjadi raja." Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda mencoba sekuat tenaga. Namun tongkat itu tak bergerak sedikit pun. Ketika Pangeran Jaya mencobanya, tongkat itu terangkat dengan mudah, seolah hanya selembar bulu. Melihat hal itu, Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda tersenyum dan mengakui bahwa kakak mereka adalah pemimpin sejati. Mereka kembali ke istana, membawa kabar gembira kepada sang raja. Dan sejak saat itu, daerah tempat pancuran itu berada dikenal sebagai Pancoran, merupakan salah satu daerah yang bisa kawan jumpai ketika berkunjung ke Jakarta. Sebuah nama yang masih melekat hingga kini sebagai jejak sejarah dari kisah ketiga pangeran yang penuh kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan.